Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial kalkulus variabel tunggal dan jamak. Kita masih lanjutkan bahasan terkait prakalkulus ya, tentang pertidaksamaan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara atau tahapan-tahapan untuk menjelaskan pertidaksamaan. Kita ikuti saja lagi sambil membahas soal-soal ini. Baik, kita lihat nomor 1. Ya. Ini ingat bahwa langkah pertama menyelesaikan pertidaksamaan adalah kalau hanya terdiri dari dua ruas, ini pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga di ruas kanan nanti menjadi 0. Jadi ini menjadi 1 dibagi dengan X min 2 dikurangi 1 dibagi dengan X plus 5. Lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau sudah begini ya, ini kita buat menjadi bentuk rasional ya. Jadi samakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan ya, ini dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan dengan, jika yang ini X, yang X min 2 kita kalikan dengan X plus 5, demikian pula yang atas. Nah, ini sebaliknya nanti ya. Jadi kita jadikan, nah ini begini. Jadikan ini X plus 2, kita kalikan dengan X, mohon maaf bukan X plus 2, tapi X min 5, X min 2 ya. Jadi ini X min 2, X min 2, ini X plus 5 gitu ya. Berarti yang ini yang 1 kita kalikan dengan X plus 5, kemudian minus, nah yang 1 ini kita kalikan dengan X min 2. Ya, lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian ini kita proses yang atas nih. Ini X dikurangi X. X dikurangi X, 0 ya. Kemudian 5 dikurangi min 2. Berarti berapa? 7 ya? Ya, jadi ini menyisakan di atas, nah ingat kalian kalikan 1 ya sama aja nih, tetap X plus 5, ini X min 2 kan ya? Jadi sekali lagi X dikurangi X adalah 0, 5 dikurangi min 2 adalah 7. Berarti jadi 7 dibagi, nah yang bawahnya biarkan saja ya. Tidak perlu dikalikan, jadi biarkan begini, X min 2 kali X plus 5 kurang dari 0. Nah, ini jadi sudah berbentuk rasional ya. Kemudian kita dapatkan TPS kan ya, berikut TPS, titik pemecah selang ya. Jelas yang ini kita tidak perlu mencari TPS-nya kan ya, karena pembilangnya 7. Ini kita nolkan ya, dapatkan TPS-nya. Jadi X min 2 dikalikan dengan X plus 5 itu sama dengan 0. Kita akan dapatkan ya akan dipenuhi kalau X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 5 ya, kan ya? Kalau X-nya sama dengan 2 itu jadi 0, kemudian kalau ini X-nya min 5 akan jadi 0 ya. Dengan demikian kita dapatkan TPS-nya adalah 2 atau min 5. Kemudian berikutnya gambarkan dalam garis bilangan real, kan ya? Min 5 kan sebelah kiri dari 2 ya, jadi ada min 5 di sini. Kemudian ada 2. Ini adalah TPS ya. Kita tandai saja, ini adalah TPS. Ini TPS, titik pemecah selang. Kemudian cek TPS ini apakah masuk ke dalam solusi atau tidak. Ingat, karena ini adalah penyebut ya. Penyebut kan tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kalau X-nya 2 kan itu pasti 0 ini. X-nya min 5 juga 0, jadi tidak diperbolehkan karena ini penyebut. Dengan demikian maka dia tidak akan termasuk ke dalam solusi. Di bulatannya adalah bulatan kosong ya. Berikutnya tinggal apa? Tinggal cek, kita uji tiap selang ya. Nah, di sebelah
atau ditekah dulu di sini. Ada antara min 5 dan 2 itu kan ada bilangan 0 ya. 0 ini jadikan sebagai titik uji. Lalu masukkan 0 ini ke sini. Atau ke sini ya. Sini ya. Jadi ini berarti kan min 2 ini 5. Min 2 kali 5 kan min 10. 7 dibagi min 10, min 7/10 berarti negatif. Kita hanya perlu tandain saja ya. Kemudian di sebelah kanan 2 ada angka 3 misalnya. Ya, menjadikan sebagai titik uji. Masukkan 3 ke sini. 3 dikurangi 2, 1. 3 tambah 5, 8. Ini positif ya. Atas positif, bawah positif berarti hasil baginya adalah positif. Kemudian di sebelah kiri min 5 ada min 6 ya. Sebagai titik uji. Masukkan ke sini. Min 6, min 2 jadi min 8. Min 6 plus 5 berarti min 1. Min 8 kali min 1 plus 8. Ini plus berarti plus. Nah, yang diinginkan adalah yang kurang dari atau sama dengan. Ya. Berarti yang negatif. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Selang yang negatif. Ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ingat dari kiri dulu kita bisa min 5 dari TPS yang kiri ke yang kanan, koma 2. Ini kurung buka, ini juga kurung buka karena keduanya tidak termasuk ke dalam solusi. Oke. Bisa dipahami? Insya Allah ya, mudah ya. Baik, ini nomor 1 ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2 itu min 2 kurang dari 1/x kurang dari sama dengan 2. Nah, pertidaksamaan seperti ini adalah pertidaksamaan bersambung ya. Dan ini harus kita bagi dua, urai. Kita pecah menjadi dua buah. Ini kan artinya kalau kita pecah ini berarti min 2 kurang dari 1/x. Ini dan ya. Dan 1/x lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi ada dua bagian ya, ada dua bagian ya. Jadi kita akan kita tandai saja ini bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, min 2. Nah, ini ya kita lihat ya. Konsepnya sama, prinsipnya sama, langkahnya sama. Jadi pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Min 2 dikurangi 1/x lebih kecil daripada 0. Ya. Ini jadikan rasional ya. Dengan cara apa? Yang ini kalikan dengan X. Jadi dibagi dengan X. Jadi jadinya per X kan ya. Berarti ini min 2 kali X jadi min 2X. Dan yang ini min 1. Kan ya? Lebih kecil daripada 0. Kita dapati ini TPS-nya. Sekarang kalau sudah begini ya. Min 2X min 1 sama dengan 0. Berarti min 2X sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 1/2. Satu lagi ini penyebutnya X sama dengan 0. Dan satu lagi X sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini ya kita gambarkan lagi. Saya gambarkan sini ya. Jadi ini TPS-nya adalah min setengah dan 0. Nah, di sini ingat apakah TPS ini masuk ke dalam solusi atau bukan? Kita
tanda dulu nih, TPS, ini TPS ya. Ini bolehkah 0 yang atas? Artinya kalau X-nya minus setengah kan 0 ya ini ya. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka tidak termasuk. Maka ini berarti bulatan kosong. Demikian pula penyebut ya, X sama dengan 0 kan jadi penyebut ya. Tidak boleh ya. Sehingga ini juga bulatan. Kemudian kita uji ya. Di sebelah kanan 0 katakan angka 1 nih. 1 masukkan ke sini nih. Min 2 kali 1 berarti min 2 dikurangi 1 jadi min 3. Min 3 dibagi dengan 1. Negatif ya. Minus. Di sebelah kiri min setengah ada min 1 lah ya. Min 1. Masukkan sini. Kalau min 1 berarti min 2 kali min 1 itu kan 2 ya. 2 dikurangi 1, 1 dibagi min 1 X-nya. 1 berarti minus ya. Nah, di sini coba misalkan di sini ada bilangan min 1/4 misalkan. Masukkan ke sini ya, min 2 kali min 1/4 itu berarti setengah ya. Setengah dikurangi 1 berarti min setengah dibagi dengan min 1/4. Min dibagi min, ini plus. Nah, yang diinginkan yang mana? Yang diinginkan adalah yang ini, lihat tandanya kurang ya, berarti yang negatif. Maka berarti di sini dan yang ini. Ya. Sehingga dapatlah bahwa untuk yang pertama ini, ya, untuk bagian pertama, kita dapati bahwa solusinya atau HP1 kita sebut ya, itu berarti ini dari min hingga ini ya, dari kiri, min hingga sampai min setengah. Ini kurung buka dua-duanya, atau ini gabung, atau ya, dari 0, ini dari 0 ya, sampai oke ya, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua, ini pindahkan nih, duanya ke kiri ya. Jadi 1/X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, ini juga jadikan rasional ya, gabung. Ini jadi berarti kalikan X per X ya, supaya nanti jadi per X ini. Berarti ini tetap 1, ini 2 kalikan X kurang dari. Jika dapatlah TPS-nya. Sama bahwa 1 min 2X sama dengan 0, berarti dapatlah X-nya berapa? 1/2 ya. 1/2. Kemudian berikutnya yang kedua adalah X sama dengan 0. Jadi ada 2 ya, ini penyebutnya. Kita gambarkan lagi. Ada 0, ada setengah. TPS ya. TPS. Kemudian kita uji selangnya. Di sebelah kiri 0 ada min 1. Masukkan ke sini. 1 dikurangi 2 kali min 1. Min 2 kali min 1 plus ya. Ini 3 tapi dibagi min 1. Jadi plus dibagi negatif, berarti negatif. Kemudian sebelah kanan setengah dulu ada 0. Ada 1 ya, di sini ada 1 ya. Bagi titik uji ya. Titik uji nih. Masukkan sini 1. X ganti dengan 1. 1 dikurangi 2 kali 1 min 1 dibagi 1 negatif. Di sini misalnya 1/4 ya. Uji ya. 1/4 masuk ke sini, 1 dikurangi 2 kali 1/4. 2 kali 1/4 setengah ya. 1 kurangi setengah dibagi dengan 1/4. Positif. Nah, yang diinginkan yang mana? Yang negatif. Mohon maaf tadi kelewat ini tanda di sini TPS-nya ya. Nah, kalau TPS-nya 0, ini kan berarti penyebut 0 kan ya. Kalau penyebut 0 kan berarti dia tidak boleh. Berarti ini bulatan kosong. Kemudian kalau setengah, yang ini 0. Oh, X setengah kan ini 0. Dan ini boleh sama dengan 0. Sehingga di sini termasuk. Dan yang diinginkan yang lebih kecil dari 0 berarti yang negatif. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian yang kedua
yang kedua itu adalah ini dari min hingga sampai 0 kan ya, digabung setengahnya masuk ya. Jadi kurung tutup setengah koma hingga. Nah, karena di sini dan, nah dan itu berarti irisan kita langkah terakhir adalah mengiris ini, kedua ini ya. Mengiris. Nah, bagaimana cara mengirisnya? Kita di HP keseluruhannya, himpunan secara keseluruhannya adalah irisan ya. Himpunan penyelesaian 1 kita iris dengan himpunan penyelesaian. Nah, caranya kita coba gambarkan kembali ya. Kita coba gambarkan begini. Supaya ini HP1, HP2. Nah, ini katakan HP1 nanti ini HP2. Sini ada bilangan-bilangan, ada min setengah, ada 0, ada setengah ya. Ada min setengah. Kemudian 0 dan sama ya, semoga kita buatkan ada min setengah. Kemudian 0, kemudian setengah. Nah, yang HP1, himpunan penyelesaian pertama ini kan ini dari min setengah ke kiri ya, dari min setengah, misalkan tidak masuk ya. Setengah kiri. Kemudian dari 0 ke kanan. 0-nya tidak masuk. 0. Sementara yang HP2 itu kan dari mana? Dari 0 ke kiri. Dari 0 ke kiri. Ini ya. Dan dari setengah ke kanan, setengahnya masuk ya. Ini. Nah, irisan itu kan yang memenuhi kedua-duanya ya. Jadi yang memenuhi kedua-duanya adalah dari mana? Kita lihat. Ya, sebelah kiri kan dari ini. Ini dan ini. Ini tidak, karena di atas kosong, bukan ya? Sementara ini juga tidak ya, berarti dari ini yang ini. Irisannya, ini irisannya, irisannya. Berarti dengan demikian kita dapatkan dari sini bahwa jadi saya dari sini ya, dari hasil gambar ini ya, berarti dari min hingga sampai min setengah, dari min hingga sampai min setengah, lalu digabung ya, digabung dengan apa? Dengan dari setengah sampai hingga. Ini kurung siku ya, kurung tutup. Setengah sampai hingga. Ya, seperti itu. Kalau ada yang pertidaksamaan bersambung seperti ini kita pecah menjadi bentuknya seperti ini ya. Ya. Kita pecahkan masing-masing dulu ya. Ini bagaimana himpunan penyelesaiannya yang bagian pertama, kemudian bagaimana himpunan penyelesaian untuk bagian yang kedua, kemudian hasil akhirnya adalah diiris ya. Irisan dari himpunan penyelesaian yang pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih belum paham, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.